Iqra. Tapi kenapa Iqra di juz 30? Nabi menggigil kedinginan. Nabi pulang ke rumah, diselimuti sama Khadijah. Ketika diselimuti, turun wahyu. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu Nabi bertanya, siapa yang ku beri peringatan? Turun ayat yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat. Nabi mengumpulkan paman-pamannya, bibi-bibinya. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Ini bukit Sofa, ini bukit Marwah. Panjang umur, mudah-mudahan kita nanti ke bukit Sofa dan Marwah dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Nabi mengatakan, seandainya aku katakan di belakangku ini ada pasukan yang akan menyerang Makkah, kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu kekenyangan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita disentakkan, dihentakkan, dibangunkan dari tidur lelap kita. Bagaimana sebetulnya status tanah-tanah masjid, surau, musola kita selama ini? Jangan heran beberapa waktu yang lalu ada berita tanah masjid dijual. Viral. Yang belum dapat beritanya nanti saya share. Kok bisa tanah masjid dijual? Berarti bermasalah itu tanah. Padahal secara fikih, kalau di masjid itu sudah dilaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sudah sholat Jumat, berarti tanah itu otomatis sudah jadi tanah wakaf. Tapi fikih belum tentu diakui oleh negara. Semua kita mengatakan tanah ini wakaf. Tapi kalau secara negara belum tanah wakaf, generasi pertama berwakaf. Generasi kedua belum memperdulikan. Generasi ketiga ternyata begitu dicek tanah masjid masih nama kakeknya. Lalu kemudian cucunya mau menjual tanah. Imam, khotib, ustadz, bilal, kiai komplain. Kata mereka ini tanah wakaf. Tidak, ini nama saya, ini jatah warisan saya, maka ini tanah saya, terserah saya mau saya jual, mau saya gadaikan, ini tanah saya secara hukum negara. Lalu kemudian orang menakut-nakuti, nanti kamu masuk neraka. Ya, saya nggak peduli sama neraka. Jadi apa yang kita lakukan malam ini di Masjid Darussalam Kota Wisata, mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan tausiahnya di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, tapi sebetulnya ini nanti akan ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tolong pengurus-pengurus masjid, cek lagi surat tanah masjidnya sudah wakaf atau belum. Kalau belum wakaf, tiru prosesnya malam ini, ada 4 rukunnya. Yang pertama, wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua adalah yang menerima wakaf, istilah lainnya nazir. Wakif yang berwakaf dengan nazir berakad. Lalu kemudian itulah yang disebut dengan ijab qabul. Yang berwakaf, yang menerima wakaf, ijab qabul, dan tanah yang diwakafkan. Dan dicatatkan secara negara, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Kua Gunung Putri, mencatatkannya sebagai pencatat akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini yang luasnya sekian ribu meter persegi senilai 300 miliar. Banyak yang kenyang mendengar 300 miliar tadi. Lalu kemudian pengelola mengatakan saya terima. Jadilah surat akta ikrar wakaf yang tidak bisa diganggu gugat. Lalu kemudian surat yang dari KUA tadi dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka berubahlah nama Pemda, nama orang, menjadi nama nazir yayasan.
maka selamatlah tanah ini. Tanah yang sudah diwakafkan la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi inspirasi bagi seluruh pondok pesantren, lembaga pendidikan agama, masjid, surau, langgar dan musola, supaya selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang dipakai lapuk. Uang 300 miliar itu kalau diberikan ke cendol, berenang sambil minum. Hidup ini cuma dua, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kekal abadi untuk hari esok. Mudah-mudahan tanah wakaf 1 hektar, 2 hektar ini menjadi amal jariah dan akan dibangun Islamic Center, pusat kajian keislaman, menjadi mercusuar dakwah di Nusantara insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya beberapa waktu yang lalu bersilaturahim dengan Bapak Brigjen Pol Hengki Haryadi. Lalu kemudian beliau bertanya, bisa Ustadz datang ke Masjid Darussalam, saya kota wisata? Saya bilang jadwal saya ke Jakarta itu 1 tahun 2 kali, 6 bulan sekali. Jadi saya datangnya cuma hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Di luar itu saya tidak datang Pak. Kapan jadwal Ustadz datang? Insya Allah nanti pekan pertama Ramadan. Nah, inilah saya datang kemari. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Lalu kemudian tadi saya tanya protokol kita berapa menit jatah saya, karena ini kan masih ada tarawih. Kata beliau, Ustadz bebas sepanjang-panjangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya tanya tim UAS Jakarta, Jabodetabek, ini ada nggak tadi disebar banner atau flyer, judulnya apa? Judulnya Nuzulul Quran Pak Ustadz. Nuzul Quran itu biasanya malam 17, malam 27. Memang Masjid Darussalam ini selalu curi start dalam segala hal. Dalam masalah mengurus tanah wakaf, dia yang terdepan. Dalam mengurus nuzul Quran, tercepat juga. Jadi siapa yang mau Idul Fitri cepat pun jadi jamaah sini. Ini kayaknya cepat ini. Nuzul Quran, ini terkait dengan malamnya turun Al-Quran, dan sekaligus malam Lailatul Qadar. Semua Bapak Ibu hafal ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatin, bukan, lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. 1 tahun itu ada 360 sampai 365 malam. Malam yang mana? Bukan siang. Nuzul Quran, Lailatul Qadar, malam, bukan siang. Otomatis siang tereliminasi, tinggal malam. Tapi malam itu ada 12 bulan. Yang mana? Turun ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Yang tadi 12 bulan, maka tereliminasilah 11 bulan. Bukan Muharram, bukan Safar, bukan Rabiul Awal, bukan Rabiul Akhir, bukan Jumadil Awal, bukan Jumadil Akhir, bukan Rajab, bukan Sya'ban, bukan Syawal, bukan Zulqa'dah, bukan Zulhijjah. Karena Al-Quran sendiri berkata, Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan malam yang mana? Di bulan Ramadan malam yang ganjil-ganjil. Otomatis tereliminasi 15 malam yang genap-genap. Makanya di beberapa masjid, kalau malam ganjil, ramai. Pas genap, sunyi. Nah, ini dalilnya ini. Tinggal 15 malam. Dari 360 malam menjadi 30 malam, mempersempit lagi menjadi 15 malam. Nah, di antara 15 malam ini, malam yang mana? Maka kita buka tafsir Ibnu Katsir. Sebetulnya namanya tafsir Al-Quranil Azim. Yang menulisnya namanya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Di situ disebutkan banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam kelima, ada yang mengatakan malam ketujuh,
ada yang mengatakan malam ke-9, ada yang mengatakan malam yang ke-11. Jadi kalau saya lihat ini Masjid Darussalam Kota Wisata kelihatannya memilih malam 9. Malam ke-9. Lalu Istiqlal Republik Indonesia itu membuat acara nuzul Quran malam 17. Itu dalilnya dari mana? Ada juga di situ. Ada di tafsir Ibnu Katsir. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan. Yang dimaksud dengan bertemunya dua pasukan itu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Itulah dalil. Salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i mengatakan 17. Bukan semua pendapat, sebagian ulama mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Katsir, itulah maka di Indonesia diperingati malam 17 Ramadan. Anak-anak kita sekarang itu cerdas-cerdas. Nanti dia nanya sama bapak sama ibu, "Mama, mama, mama." Ya. Katanya nuzul Quran malam 27. Ya. Kok di Indonesia 17? Ya, karena kita merdeka 17 Agustus. Karena kita sholat 17 rakaat. Itu namanya ilmu cocokologi. Lalu yang mana yang mengatakan malam 20? Di Mesir ada namanya malam pembagian hadiah jaizah Lailatul Qadar. Penghafal-penghafal Quran itu diberikan hadiah pada malam Lailatul Qadar, malam 27. Kenapa di Mesir malam 27? Berdasarkan hadis Nabi, taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Terus sebetulnya Pak Ustadz, Lailatul Qadar itu nuzul Quran itu malam keberapa? Iya, dirahasiakan Allah. Karena kalau dikasih tahu, malam yang lain sepi. Seandainya disebutkan dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar adalah malam 21. Malam 21 itulah orang ramai. Habis itu nggak ada lagi. Orang yang masih ijtihad aja 27 aja, malam 27 melimpah, 28 kosong. 29 melimpah. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat salat wusta. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita punya dua. Pertama, takut nggak dapat. Yang kedua, kita selalu berharap mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat, insya Allah. Amin. Oh, jadi kalau begitu kita nggak tahu. Tanda-tandanya ada. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah ada perubahan. Coba selesai Ramadan, kira-kira ada nggak berubah? Alhamdulillah Ustaz Somad, saya setelah Ramadan ini ada 5 perubahan. Apa itu? Berat badan, kolesterol, gula darah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Saya melihat jamaah Masjid Darussalam ini semuanya jamaah yang sehat secara fisik dan mental. Ustaz tahu dari mana? Saya pancing beberapa pantun itu senyumnya keluar. Cerah. Ini senyum-senyum orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar, yang mendapatkan haji mabrur, yang mendapatkan sholat wusta, yang mendapatkan taubat nasuha, cirinya ada perubahan. Dulu suami saya itu pelit, bakhil, medit, kikir, minta ampun pelitnya Pak Ustadz. Belanja anak-anak semua saya yang nanggung. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz sejak mendengar ceramah Ustadz malam-malam Lailatul Qadar Ramadan sekarang. Dulu kalau sedekah lewat kotak 2000 Pak Ustadz. Sekarang 2500. Suami saya Pak Ustadz orangnya kasar, cakapnya nyelekit, ngomongannya menyinggung perasaan, KDRT, kekerasan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana berubah? Ninggal Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita ada perubahan kepada yang lebih baik insyaallah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi. Sama aja, enggak naik-naik. Fahuwa khasir.
Ramadan tahun lalu begitu, tahun ini pun begitu. Khasir, orang yang rugi. Man kana yaumuhu khairum min amsihi, man kana yaumuhu syarrun min amsi. Ramadan ini lebih parah daripada Ramadan kemarin. Fahuwa mal'un. Dia dilaknat Allah SWT. Ini masjid enggak ada kurang satu apapun. Yang enggak bisa di bawah, naik ke atas. Gedung megah, tanah wakaf, luas 1-2 hektar. AC-nya di mana-mana, Masya Allah, luar biasa. Jamnya sampai 2 kanan kiri. Kamera banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Saya pernah juga ceramah, saya tanya kamera, bisa minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, ini mati katanya. Kalau mati ngapain dipasang, saya bilang. Untuk gaya-gaya aja. Saya yakin dan percaya ini. Nah, setelah kita jelaskan tentang Al-Quran, kenapa Al-Quran yang ada di tangan kita, yang ada di dalam aplikasi handphone kita, surat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ditutup dengan An-Nas. Tapi Quran yang pertama turun kan bukan Al-Fatihah. Quran yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Kan itu yang pertama kali turun. Iya. Yang pertama turun apa? Iqra. Tapi kenapa Iqra di juz 30? Nabi menggigil kedinginan. Nabi pulang ke rumah, diselimuti sama Khadijah. Ketika diselimuti, turun wahyu. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Lalu Nabi bertanya, siapa yang kuberi peringatan? Turun ayat yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat. Nabi mengumpulkan paman-pamannya, bibi-bibinya. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Ini bukit Sofa, ini bukit Marwah. Panjang umur, mudah-mudahan kita nanti ke bukit Sofa dan Marwah dalam program Umroh Akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Nabi naik ke atas bukit Sofa. Nabi mengatakan, seandainya aku katakan di belakangku ini ada pasukan yang akan menyerang Makkah, apakah kamu percaya? Mereka menjawab, sadaqnaka, kami percaya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin, kau enggak mungkin bohong. Seandainya ku katakan malaikat Jibril sudah turun kepadaku membawa wahyu dan aku adalah nabi terakhir, apakah kalian percaya? Berdiri Abu Lahab, apa kata dia? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Alihadza jama'atana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Turun ayat, tabbat yada abi lahabiu wa tab. Kenapa susunan Al-Quran yang turun ke Nabi itu enggak sama dengan susunan Quran yang ada di tangan kita sekarang? Jawabannya, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Al-Quran itu turunnya 2 kali. Pertama turun dari lauh mahfuz. Lauh artinya papan. Mahfuz papan yang terjaga, terpelihara tempat Al-Quran. Fi lauhim mahfuz. Di lauh mahfuz. Dari lauh mahfuz turun ke satu stasiun transmisi namanya Baitul Izzah. Ini memerlukan konsentrasi yang agak fokus sedikit. Soalnya nanti kalau anak-anak kita bertanya, mama, papa, ya, yang pertama turun kan Iqra, ya. Tapi kenapa waktu di Quran itu Al-Fatihah? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Turun dari lauh mahfuz ke stasiun transmisi, turunnya seperti susunan yang ada di mushaf Quran sekarang. Sekali turun, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas. Turun sekali. Sampai ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini ke Nabi, itulah yang turun selama 22 bulan, 2 tahun, 22 hari. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Kira-kira bisa diingat? Saya ulang sekali lagi. Turun dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah sekali turun. Itulah makna inna anzalna, kami turunkan sekali. Lalu yang turun secara bertahap tidak disebut anzalna, nazzalna. Itu beda anzalna dengan nazzalna. Anzalna turun sekaligus. Yang turun secara bertahap sesuai dengan momen kejadian. Awas jatuh.
Saya sangka lalar. Saya sangka karena ini masjidnya besar, wakafnya besar, laronnya besar juga. Enggak apa-apa ya. Jangan jadi alasan untuk nggak puasa besok. Kenapa nggak puasa? Kena drone tadi malam. Hah? Jadi Al-Quran ini mukjizatnya itu mukjizat, cara turunnya pun mukjizat. Datang orang bertanya tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Datang orang bertanya tentang khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Datang orang bertanya tentang yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa. Al-Quran yang turunnya acak itu tiba-tiba bisa disusun ulang sesuai dengan turunnya dari Lauh Mahfuz. Di Ramadan terakhir Nabi membacakan Al-Quran kepada sahabat, sahabat mendengarnya dari Nabi, maka ketika Nabi meninggal dunia, Quran itu sudah tersusun dengan susunan yang rapi sebagaimana yang ada di kepala imam kita. Kalau tutup kepalanya seperti imam kita, itu 30 juz isinya. Itu 30 juz. Kalau yang begini, juz 30. Itu maka diikat dia supaya nggak lepas. 30 juz. Nah, jadi Al-Quran itu dibacakan. Jangan bayangkan Al-Quran itu berserakan di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Kisah itu betul, tapi itu tulisannya. Al-Quran secara hafalan sudah di kepala sahabat. Sampailah datang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Nama kampungnya Yamamah. Dia buat surat Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu dhailun tawil. Demi gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Ada-ada aja. Maka diutuslah nabi palsu ini diperangi. Waktu diutus pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, 70 tentara penghafal Quran. Jadi tentara-tentara dulu itu hafal Quran, memerangi nabi palsu, mati Musailamah Al-Kadzab, gugur 70 tentara penghafal Quran. Datanglah Umar bin Khattab. Wahai Khalifah Abu Bakar, ya, 70 penghafal Quran sudah meninggal. Saya khawatir nanti Quran ini hilang. Abu Bakar nggak mau membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi nggak nyuruh. Karena Nabi nggak nyuruh berarti ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Abu Bakar tidak mau membukukan Al-Quran karena tidak ada perintah Nabi untuk membukukan Al-Quran. Al-Quran dihafal saja cukup, jangan dibukukan. Kata Umar bin Khattab, kalau Quran tidak kita bukukan, Quran akan hilang, penghafal Quran sudah meninggal. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar. Maka disusunlah tim penyusun secara tertulis yang dipimpin oleh orang yang paling hebat hafalannya, paling bagus suaranya, paling ahli Al-Quran, namanya Ubay bin Ka'ab bersama Zaid bin Sabit. Disusunlah, itulah dia menjadi satu mushaf yang ada sekarang, dibagi ke Kufah, dibagi ke Basrah, dibagi ke Irak, dibagi ke Yaman, dibagi ke Mesir, dibagi semua, lalu jadilah mushaf-mushaf. Itulah awal mushaf yang ada, yang pada masa pemerintahan Utsman bin Affan direvisi, isinya sama, tulisannya direvisi karena bercampur antara ayat dengan tafsir, maka mushaf yang ada sekarang disebut dengan mushaf Utsmani karena terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang dibaca Nabi Muhammad waktu jadi imam di Madinah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, 1447 tahun yang lalu, itu juga yang dibaca oleh imam kita tadi. Seandainya Al-Quran di dunia ini terbakar, hangus semua, Al-Quran tidak akan hilang. Kenapa? Karena ada di kepala imam kita dan anak-anak kita yang akan melanjutkan menjadi para penghafal Quran insyaallah. Amin. Apakah bisa terwujud tentara penghafal Quran seperti pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq? Bisa, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafal Quran ini jadi tentara insya Allah. Ustadz Somad, carikan 20 anak penghafal Quran tamat pondok yang badannya sehat, hafalannya 30 juz, yang suaranya bagus. Nanti kita terima dia masuk polisi. Nanti saya carikan Pak.
Supaya apa? Supaya polisi juga penghafal Quran, jenderal juga hafal Quran, pakai baju seragam. Berdakwah ini enggak mempan pakai ceramah, pakai khutbah, pakai tausiah, apalagi kultum. Mesti pakai seragam, pakai pistol. Capek kita ceramah pakai sound system tablik akbar menggelegar. Innamal khamru khamar wal maisir judi. Orang tetap aja mabuk. Ketika datanglah saya melarang dia, jangan kau minum khamar. Emang masalah buat lo? Saya nggak ada kekuasaan. Tapi kalau tentara penghafal Quran, polisi penghafal Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dengan seragamnya, dengan pistolnya, dia nggak perlu pakai ayat, dia nggak perlu pakai suara menggelegar, cukup dia cabut. Yang main judi silakan. Jadi Al-Quran ini mukjizat yang luar biasa. Ada orang masuk Islam hanya karena ayat tentang matahari. Ini matahari, di sekelilingnya ada bumi, di sekelilingnya ada Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Apakah bumi mengitari matahari? Ya, karena bumi berputar, Neptunus berputar, Pluto berputar, Mars berputar. Apakah matahari ini bergerak atau diam? Tidak bisa diputuskan oleh NASA. Apakah matahari itu bergerak atau diam? Dijawab dalam Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil. Kok enaknya ceramah di Darussalam ini jamaahnya hafal Quran semua. Walaupun surat Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Bulan tidak mungkin bertemu dengan matahari. Walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Kalau bumi ini terlalu menjauh dari matahari, beku kita. Kalau bumi ini terlalu dekat ke matahari, terbakar kita. Ini masjid ini agak panas, mungkin udah mulai dekat ini ke matahari. Enggak. Ini karena kapasitas masjid ini udah over capacity. Udah terlalu full. Makanya nanti masjid ini walaupun sudah besar, nanti setelah tanah wakaf ini resmi diperbesar lagi insya Allah. Amin. Penuh bawah, penuh atas. Saya menyangka saya dikasih mimbar, saya di atas, saya yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Hai guys. Kami melihat kalian seperti melihat akuarium. Mereka juga kalau bisa ngomong gitu juga. Kami melihat Ustadz seperti, enggak usah diteruskan. Orang masuk Islam hanya karena ayat tentang matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari ternyata bergerak, tapi dia tidak berputar. Dia bergerak di garis edarnya. Dia bergerak di garis edarnya. Itu baru ditemukan oleh NASA pada abad 19. Makanya nanti orang masuk Islam di Eropa bukan karena pedang. Masuk Islam karena mukjizat Al-Quran. Orang masuk Islam hanya karena ayat tentang air. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ini air laut. Ini air sungai. Air laut tidak menyatu dengan sungai. Karena kalau air laut masuk ke sungai, air sungai masuk ke tanah, mati kita. Kita tidak bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Kita tidak bisa hidup 3 hari kalau tidak ada air. Tapi aku tidak bisa hidup sesaat pun tanpamu sayang. Ini untuk bahan Bapak merayu nanti pulang. Ini air-air yang ada di depan kita ini dari mata air bumi. Padahal bumi jauh lebih kecil, daratan lebih kecil dari lautan. Kenapa air kita tidak asin? Karena air laut tidak bercampur dengan air sungai. Disebutkan dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang masuk Islam hanya karena ayat tentang wudu. Ustaz Somad, ya, tolong bacakan ayat tentang wudu Ustaz. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Coba bacakan lagi ayatnya Pak Ustaz. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Tangannya sampai siku kan Pak Ustaz? Iya. Gimana kalau kita hidupkan keran nyucinya dari siku ke bawah? Jangan banyak-banyak tanya Bani Israel. Yang nanya, ini dokter, dia mau ngetes saya. Kata dia, kami kalau mau ngoperasi orang Ustadz, cuci tangannya persis seperti ayat wudhu. Kami cuci tangan dari ujung sampai ke siku.
Saya tanya balik, kenapa gitu Pak? Untungnya dia nggak jawab balik. Kalau dia jawab balik, banyak tanya Bani Israel Pak Ustaz. Karena kalau kami cuci tangannya dari siku turun ke bawah, airnya menggelantung di ujung jari, berarti bakteri, kuman, penyakit di ujung jari. Kalau kami pegang luka, infeksi. Maka ketika dicuci sampai ke siku, maka ujung jari steril, kumannya turun di siku, bersih Pak Ustaz. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dulu, masih ingat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu, ketika terjadi tsunami di Aceh, karena di Aceh itu ada lempengan, ini kerak bumi, rupanya di tengah laut Aceh itu terjadi gesekan, akhirnya bumi bergoncang, kerak bumi bergoncang, air menyusut, tiba-tiba naik ke atas, bahasa Jepangnya tsunami, pakai tha, tsunami. Ketika bergerak, kerak bumi turun, makanya di satu profesor ITB mengatakan, kerak bumi bergoncang gara-gara tsunami kemarin di Aceh, maka beberapa masjid mengukur arah kiblatnya lagi. Maka di beberapa kota kita lihat miring-miring kan. Di Pekanbaru, Riau, nanti Pak Engki bisa lihat. Itu masjid yang di dekat Polda, yang di Unri, Universitas Riau, itu masjidnya miring sajadahnya. Tapi masjid yang ada di Masjid Agung, enggak. Saya tanya, kalau memang betul terjadi pergesekan kerak bumi, kenapa jaraknya cuma sekitar 1 kilo? Kenapa masjid ini miring, itu kok enggak? Memang dari awal salah ukur Pak Ustaz. Makanya mengukur arah kiblat masjid kami libatkan Kementerian Agama, tanya Pak Kua, namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah, untuk menetapkan arah kiblat. Dan ketika arah kiblat ini ditetapkan, itu juga mukjizat Al-Quran. Al-Quran ingin kita ini kiblatnya satu. Kita tidak pernah menyembah Ka'bah. Itu hanya semacam tiang pancang. Kiblatnya satu, Allahnya satu, Nabinya satu, Qurannya satu. Lalu kenapa kita mesti bertikai berkonflik? Dulu heboh kelahi, masalah pakai usoli nggak usoli, masalah pakai kunut subuh nggak kunut, masalah tarawih 8 dengan 20. Dulu kelahi. Sekarang sudah tidak lagi, karena yang 8 pun mengatakan ya efisiensi. Yang penting sholat tarawih. Ini Masjid Darussalam 8 atau 20? Efisiensi. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sampaikan, saya mulai tadi jam 8, sekarang sudah jam 8.40. Ini sudah melanggar kode etik. Karena di mana-mana yang namanya kultum tarawih itu 15 menit, namanya kulibas, kuliah 15 menit. Dan saya menyampaikan ini 40 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita lebih banyak tahu tentang Al-Quran, jangan cukupkan pada pengajian yang 45 menit ini. Nanti ada majelis Al-Quran, hadiri saja. Menghadiri majelis Al-Quran, prinsipnya 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit, diampunkan Allah SWT. Berawal dari anak tangga, dengar. Dengar dulu, imam kita membaca, dengar baik-baik. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Latihan mendengar. MP3 Quran. Yang kedua adalah mulai meniru-nirukan. Nun mati berjumpa dengan qab, min qab. Nun mati ketemu dengan waw, min waraikum. Mulai meniru-nirukan. Kita bukan orang Arab, maka kita baca Quran ini ribet, jelimet, susah payah. Emangnya kalau belajar bahasa Inggris nggak pakai tajwid? Memangnya kalau pakai bahasa Inggris nggak pakai makhorijul huruf? Pakai. Mana ada di bahasa Inggris huruf shin? Ada. Huruf shin ada. Shopping center. Pakai shin. Workshop itu pakai shin. Mana dalam bahasa Inggris huruf tha? Ada huruf tha. Where are you going? I am going to Perth. Perth, Sydney, Melbourne, Perth. Perth, pakai tha. Bagaimana kesehatanmu hari ini? How about your health today? Health, pakai tha. Coba kalau pakai tha. How about your health? Health neraka jahanam. Siapa bilang bahasa Inggris nggak pakai nation, tulisannya nation, itu pakai shin, nation. Yang kami hormati Bapak Nasution, Bapak Nasution. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hanya saja memang bahasa Arab ini lebih lengkap. Bahasa Arab ada ain, bahasa Arab ada ba. Untuk J-nya aja 4. Ja, za, za, wa. Maka belajar. Tha. Guru saya, dosen di IAIN, sekarang UIN Pekanbaru Riau, dulu lulus di antara
anak Indonesia yang lulus untuk belajar bahasa Arab ke Sudan. Ketika dia belajar, menyebutkan huruf fa, satu kelas nggak ada yang lulus. Diambil kapas, diletakkan telapak tangan, suruh nyebut huruf fa. Fa. Begitu huruf fa disebut, terbang semua kapasnya. Kata dosennya, salah semua. Yang betul itu bagaimana? Kapasnya terbang dulu, baru hurufnya keluar. Fa. Sampai sehalus itu nyebutnya. Jadi kita ini sebetulnya masih miskin. Alhamdulillah, imam kita hafal Quran dari Yaman, dari Taiz, dan bahasa Arab. Kita belajar makharijul huruf. Tidak ada batasan umur dalam belajar Al-Quran. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan pejabat, bukan orang kaya. Yang paling mulia adalah khairukum, orang yang paling mulia man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menjadi amal jariah buat kita semua, dan Allah menerima segala amal ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin tidak bisa ikut dengan Bapak Ibu semua. Tadi saya berangkat dari Pekanbaru, landing di Cengkareng. Dari Cengkareng saya naik helikopter ke Mabes. Saya sebetulnya ngasih tahu saya naik heli. Habis itu saya ke Darussalam, habis itu tausiah. Ini mau pulang ke hotel, nanti kami sholat tarawihnya di hotel bersama sahabat-sahabat tim. Ini saya sampaikan ini begini, supaya nanti jangan diantara, lah Ustadz itu nggak sholat tarawih, kami tarawih nanti. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Masih ada satu pantun lagi. Minum selasih. Alah lupa pula. Minum selasih makan mihun. Terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.